Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين jamaah a'azzakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita memuji Allah Jalla fi'ula. Kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kemampuan kita bisa menunaikan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ma'asyiral hadirin jamaah sekalian, pada malam hari ini insyaallah kita akan memulai penjelasan pada silsilah syarah Rasail, syarahnya Syekh Shalih Fauzan. Ini risalah, ada beberapa risalah yang akan kita bahas, yaitu risalah itu ya semacam makalah kalau bahasa kitanya, atau kitab yang sangat tipis sekali, tetapi ini banyak faedahnya. Dan kita akan mulai berdasarkan urutan yang ada dalam kitab ini. Kita akan memulai pembahasan pada risalah Al-Usul As-Sittah, yaitu 6 landasan utama. Mungkin sebagian jamaah sudah pernah, dan saya sudah diinformasikan juga kalau usul salasah sudah pernah dibahas. Maka kita tidak membahas risalah tersebut, kita langsung bahas risalah Al-Usul As-Sittah. Dan bagi yang punya terjemahan itu langsung di halaman 70, memang langsung loncat. Nanti juga ada pembahasan Al-Qawaidul Arba', tetapi itu mungkin di belakang ya. Jadi risalah yang pertama yang akan kita bahas adalah risalah Al-Usul As-Sittah, 6 landasan utama yang oleh Asy-Syaikh nanti beliau jelaskan bahwa semua ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran secara gamblang, jelas dan terang benderang, bahwa 6 hal ini adalah merupakan pokok-pokok di dalam agama Islam, simpul-simpul di dalam agama Islam. Kalau al-usul ats-tsalatsah, 3 landasan utama, itu menjelaskan pokok-pokok simpul-simpul iman dan Islam. Ia mengenal Allah Rabbul Alamin, mengenal agama Islam disertai dengan dalil. Lalu kemudian selanjutnya mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kalau usul sittah ini adalah simpul-simpul agama yang itu disebutkan dan dijelaskan di dalam Al-Quran secara jelas, secara gamblang dan terang-terangan. Nanti akan disebutkan oleh Asy-Syaikh satu persatu. Oleh karena itulah Asy-Syaikh memulai pada muqaddimahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ini semua di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran. Maka berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, min a'jabil ujab, termasuk sesuatu yang sangat mengagumkan, wa akbaril ayat, dan termasuk sebesar-besarnya bukti, ad-dallati, yang menunjukkan ala qudratil malikil ghallab, yang menunjukkan kekuasaan Allah yang merajai dan yang menguasai. Al-ghallab tentunya yang menang, yang tidak ada yang mengalahkan. Termasuk sesuatu yang menakjubkan dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu adalah sittatu usulin. Ada 6 pokok, 6 poin penting. Bayyanaha Allah Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelaskan. Ini yang menjelaskan, kalau penjelasannya Syekh langsung Allah Rabbul Alamin. Berarti di mana penjelasannya? Di Al-Quran. Yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bayanan wadihan, dengan penjelasan yang jelas lagi gamblang. Fauqa ma yadhunnu dhannun, bahkan melebihi persangkaan orang yang menyangka. Artinya orang kira itu nggak segamblang itu, ternyata jelas gamblang bagi orang awam. Artinya orang awam ini bagi seluruh orang, kebanyakan orang. Jadi makna awam di sini bukan berarti yang tidak tahu, bukan. Tapi maknanya bagi kebanyakan orang, mayoritas manusia ngerti, faham pada saat Al-Quran diturunkan. Jadi ketika Al-Quran diturunkan, itu hampir seluruh orang yang dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka faham. Hatta yang kafirnya sekalipun faham. Karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka, bukan? Iya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar mereka mengerti, faham. Jadi pada saat itu kebanyakan orang, ya para sahabat tentu, termasuk orang-orang musyrik Quraisy, ketika ayat Al-Quran diturunkan mereka faham. Faham. Mereka faham. Jadi orang awam artinya hampir seluruh orang ngerti, hampir seluruh orang mengerti dan faham itu. Dan perlu juga kita ketahui bahwa para sahabat juga kan mereka bertingkat-tingkat ya, dari sisi keilmuan dan seterusnya. Tapi hampir semuanya mereka ya faham. Bisa dikatakan bahkan semuanya faham, ngerti dan faham. Lalu kemudian kata Syekh, thumma ba'da dhalik, kemudian setelah itu, ghalita fiha adkiya'ul alam wa uqala'u bani adam illa aqallul qalil. Tapi kemudian setelah itu, banyak orang-orang yang cerdik, pandai, gak tahu, kecuali hanya sedikit saja. Jadi sampai di sini azkiyaul alam, orang yang dianggap cerdas di seluruh alam, paling cerdas. Uqala bani Adam, para cendekia dari anak Adam, dari manusia. Mereka nggak ngerti, mereka nggak tahu, kecuali hanya apa? Sedikit. Nah, ini seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, ilmu turun berkurang. Termasuk juga Islam menjadi kembali asing lagi. Sehingga perkara-perkara yang penting seperti ini gak diketahui oleh orang banyak. Maka dalam hal ini, dari muqaddimah ini saja, kita bisa mendapati bahwa manusia pada masa Rasulullah SAW, jangankan yang berilmunya, yang aminya saja, yang awamnya saja, dia faham, dia mengerti, tapi dia
menolak untuk beriman. Dia faham, dia ngerti, tapi menolak untuk beriman. Nah, ada yang mengerti, faham, dan mau apa? Mau beriman. Jadi ada dua golongan ketika fase Madinah, fase Mekah, ketika fase Mekah, maka manusia ada dua golongan. Yang pertama, faham Al-Quran dan mau mengimaninya. Yang kedua, faham Al-Quran tapi tidak mau mengimani dan membenarkannya. Ini fase Mekah, periode Mekah. Jadi Abu Jahal itu faham ayat Al-Quran, faham. Bukan dia tidak faham, itu bahasanya dia. Faham juga la ilaha illallah, faham. Itu bahasanya dia. Lalu kemudian pada fase Madinah, muncul kelompok yang ketiga. Kalau yang faham tapi nggak mau beriman, tambah seperti Yahudi. Yahudi telah faham, bahkan telah tahu sebelumnya. Karena di dalam kitab suci mereka tersebut Nabi SAW dan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi dia tidak mau beriman, berarti dia faham, dia tahu, dia berilmu, tapi nggak mau beriman. Apa faktornya? Kalau faktornya masyarakat Quraisy terdahulu, mereka tidak mau faham tapi tidak mau beriman karena faktornya berat meninggalkan kebiasaan masyarakat atau kaum. Sedangkan Yahudi, mereka tahu, mengerti, tidak mau beriman karena faktornya Nabi SAW bukan dari kalangan Bani Israel. Lihat, faktor-faktor ini harus dicatat dan diingat. Nah, karena nanti faktor-faktor ini dituangkan lagi oleh penulis ini, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, di dalam Masail Jahiliyah. Dijelaskan lagi oleh Syekh tapi di dalam risalahnya yang lain, yaitu Al-Masail Al-Jahiliyah. Karena tidak satu ras, karena tidak satu suku bangsa, maka Yahudi tidak mau menerima Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faktornya itu. Jadi dia sama-sama telah mengetahui. Ada yang sudah faham lalu beriman, seperti para sahabat Ansar, dia faham, ngerti, lalu beriman. Ada yang faham, mengerti, tidak mau beriman. Ini fase Madinah, seperti orang-orang Yahudi karena faktor apa? Ya, ras, suku. Ada lagi faham, ngerti, nggak mau beriman, tapi pura-pura beriman. Siapa mereka? Munafiqun. Jadi harus diperhatikan ini asnaf atau golongan-golongan. Ini bukan asnaf yang zakat, bukan, lain lagi. Golongan-golongan manusia ketika turun Al-Quran dan dibacakan Al-Quran kepada mereka. Ada yang faham, ada yang sudah faham mau beriman, ada yang faham tapi tetap tidak beriman, ada yang faham tapi pura-pura iman. Waliyadzubillah. Wa nasallallahu al-afiyah. Nah, lalu kemudian kata Syekh rahimahullahu ta'ala, masa berjalan, waktu berganti. Para sahabat, generasi sahabat wafat, generasi tabi'in habis, generasi tabi'un tabi'in habis, terus ke bawah. Datang satu generasi yang orang awam dulu faham. Di generasi itu orang berilmunya nggak faham. Iya, terkait dengan pokok-pokok agama. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Kenapa sebabnya? Ya, sebabnya diantaranya ilmu sedikit demi sedikit telah Allah angkat. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyratis sa'ah." Di antara tanda hari kiamat adalah ayurfa'il ilm, diangkatnya ilmu. Wa yadhharul jahl, kebodohan menyebar di mana-mana. Diangkat ilmu. Maka kemudian di belakang para a'immah, para imam, para ulama, termasuk Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, mengajak manusia agar kembali kepada apa? Kepada Al-Quran. Bukan berarti mengatakan bahwa orang itu nggak pernah baca Al-Quran. Dia baca, tapi bagaimana memahami isinya dan kandungannya dengan benar. Maka oleh karena itulah ini syarah yang kita gunakan atau yang saya jadikan referensi juga adalah syarahnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Ya,
Syekh jelaskan di sini bahwa tidak ragu lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai penjelasan segala sesuatu. Dan Rasul telah menjelaskan Al-Qur'an dengan penjelasan yang gamblang. Dan di antara poin yang paling besar yang dijelaskan oleh Rasul, nanti poin 1 akan disebutkan oleh Syekh, yaitu tauhid dan syirik. Pasti itu. Karena itu poin paling penting dalam Islam. Pasti sudah dijelaskan. Tetapi kenapa orang sedikit atau kemudian jadi banyak yang tidak mengerti tentang hal ini? Karena di sini Syekh jelaskan di antara sebabnya adalah terkait interaksi sebagian manusia terhadap Al-Qur'an. Kalau tadi orang-orang di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang di masa sekarang ini bagaimana orang berinteraksi dengan Al-Qur'an itu ada beberapa golongan. Golongan yang pertama, orang baca Al-Quran hanya untuk tabarruk, berharap keberkahan, sehingga dia tidak peduli panjang pendeknya, bener apa enggak tajwidnya, pokoknya baca aja. Ya, maka kita dapati ada orang baca Al-Quran, ya sinul Qur'anil hakim inna kalimul sanil surati mustaqim tanzilal azizir rahim litunzirakum udah enggak ada panjang pendek, udah enggak jelas, pokoknya baca aja. Kenapa? Tabarruk, berkah. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, Syekh jelaskan, Syekh Shalih Fauzan, saya tidak bacakan syarahnya, saya simpulkan aja. Yang kedua, orang baca Al-Quran memperhatikan lafadznya, tajwidnya, dan lagunya saja. Ya, liuk, itu dan seterusnya. Dia perhatikan lafadznya, tajwidnya, iya dia perhatikan. Tapi dan lagunya, bahkan lagunya dengan lagu-lagu irama-irama, ya seperti ya yang dikenal lah di dalam musabaqah, lomba-lomba, pakai lagu Bayati, pakai lagu Ros dan seterusnya. Itu sebenarnya notasi sebenarnya itu, cuman dibahasakan lain, itu sebenarnya notasi musik itu. Nah itu hanya sampai di situ saja sudah. Yang ketiga, dia baca Al-Quran, dia perhatikan lafaznya, tentunya tajwidnya, tapi tidak berlebihan, apalagi sampai lagu-lagunya dan seterusnya, dan tentu berusaha untuk memahami isi kandungannya. Nah ini yang dianjurkan, yang ini. Ya, maka kebanyakan interaksi manusia dengan Al-Quran, imma yang pertama tadi, pokoknya baca aja, cepat bacanya, udah nggak ada tajwid-tajwidan Pak, pokoknya bacanya cepat aja. Yang kedua, sehingga sampai terkadang sebagian acara seremoni openingnya dibacakan Al-Quran dengan lagu yang demikian rupa, sampai akhirnya terjadi kontroversi dengan senandung daerah tertentu dan seterusnya. Tetapi tidak maknanya. Nah diharapkan yang ketiga, untuk sampai bisa mentadabburi maknanya, memahami isi kandungannya, ya pasti fase pertamanya terjemah mesti. Tapi kan bukan berarti itu satu-satunya ya. Karena terkadang kita baca terjemah aja langsung paham enggak? Enggak, makanya itu memang fase awal, tahap awal. Habis itu ya terus dia meningkat. Maka oleh karena itulah dianjurkan kita belajar, walaupun tidak fardu ain secara individu, tetapi belajar bahasa Al-Quran. Ngerti maksudnya ya? Belajar bahasa Al-Quran. Kalau umpamanya orang belajar bahasa Arab, orang masih bingung nih, mau kemana arahnya. Karena ada orang belajar bahasa Arab karena mau kerja di Timur Tengah, ada. Bukan itu tentunya yang itu. Kalau itu hanya untuk kebutuhan profesi aja. Atau belajar bahasa Arab hanya supaya bisa bicara, bisa hiwar, bisa ngobrol, conversation aja misalnya. Bahasa yang bagus. Kalau tadi yang kerja bahasa yang sekedarnya aja, yang penting bahasa Arab. Walaupun Arabnya sawa-sawa, antamai, itu gak apa-apa lah gitu. Sama-sama kamu dengan saya gitu. Ya,
Itu jelas bukan bahasa Arab yang bagus. Tapi itu tadi karena kebutuhannya itu. Yang kedua, belajar bahasa Arab untuk conversation aja. Conversation aja lo udah bisa ngobrol ya. Keren lah gitu lah bisa bahasa Arab. Ya bukan itu, makanya lughatul Quran, bahasa Al-Quran. Bahasa Arabnya Al-Quran. Nah, tujuannya diarahkan ke sana. Walaupun misalnya ngobrol nggak bisa, tapi setidaknya ada orang baca ayat tuh. Ini maksudnya secara global ini. Kalau mau detail rincinya ya tentu tanya, belajar untuk ilmu. Nah ini yang diharapkan, maka makna kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah adalah berusaha kita mempelajari, memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan pokok-pokok agama di dalam Al-Quran, sudah dijelaskan detail, bahkan kata Syekh detail, dan itu dipahami oleh semua orang pada saat itu, pada saat Al-Quran diturunkan. Tapi kemudian belakangan, bahkan orang yang paling cendekia sekalipun tidak ngerti. Contohnya nanti tauhid, kita akan bahas nanti. Jadi di sini ya Syekh sampai jelas, yang Syekh Shalih Fauzan jelaskan, termasuk juga sunnah, hadis. Ada sebagian orang betul memang mempelajari hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, itu hanya untuk tadi berkah. Jadi dibacakan, lalu kemudian misalnya diterjemahkan, udah selesai, dikasih terjemahnya di bawahnya, sudah selesai. Adapun isinya, kandungannya, hukumnya nggak dijelaskan. Itu biasanya sampai 3 bulan udah selesai, 2 bulan udah selesai. Sahih Bukhari dibaca saja cepat dengan artinya gitu misalnya. Sudah selesai itu sudah, tapi kandungan hukumnya bagaimana nggak dijelaskan. Seperti itu yang terjadi. Akhirnya perkara yang paling dasar, perkara yang paling penting, sesuatu yang sangat jelas menjadi samar. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas. Jelas. Awal mula diturunkan ayat Al-Quran, mana halal, mana haram jelas. Mana tauhid, mana syirik jelas. Tapi kemudian seiring perjalanan waktu, yang jelas halalnya, yang jelas haramnya jadi samar-samar. Ubainahuma umurun mushtabihat. Di antara yang jelas itu ada perkara yang samar-samar. Di antara sebab perkara itu yang tadinya jelas menjadi samar, syubhat, karena ilmu, minimnya ilmu, enggannya para penuntut ilmu kembali mempelajari kitabullah, Al-Quran. Sebagian orang misalnya, sebagian orang sibuk dengan kutubul fiqh atau kutubul fuqaha, kitab-kitabnya para ulama fiqh. Dia pelajari mulai yang dari paling dasar misalnya, lalu kemudian naik lagi, lalu kemudian naik lagi, lalu kemudian naik lagi sampai yang terbesar. Antum tahu itu menghabiskan berapa lama? Bertahun-tahun ya akhi. Lu iya. Belajar misalnya, antum belajar salah satu fiqh mazhab, misalnya mazhab Syafi'i, dari paling bawah terus naik. Ada yang namanya matan, lalu kemudian ada syarah, ada hasyiat dan seterusnya. Butuh berapa lama? Puluhan tahun. Dan tidak kemudian konsentrasinya untuk mempelajari isi kandungan kitabullah. Bukan berarti dia tidak belajar sama sekali, tapi pokok-pokok permasalahan seperti tauhid misalnya terlupakan, terabaikan. Sehingga akhirnya yang terjadi ketika di tengah kaum, di tengah masyarakat, yang terjadi apa? Yang terjadi dakwahnya atau dia ngajarnya fikih. Betul dia ajarkan fikih dengan berbagai macam perselisihan-perselisihannya. Bahkan di dalam internal satu madhab dia kuasai betul. Tapi ketika ditanya tentang apa itu tauhid, bingung jawab. Bahkan kalaulah dia bisa menjawab tauhid, maka tauhid dengan definisinya para ahlul kalam, mutakallimun, atau bahasa lainnya filsafat.
ia tidak bisa menyebutkan makna tauhid yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Padahal itu jelas lagi gamblang. Nah, akhirnya polarisasi itu kan adat, kebiasaan, tradisi, betul enggak? Polarisasi yang seperti ini, Al-Quran dibaca hanya untuk tabarukan, Al-Quran dibaca ya tadi hanya memperbaiki bacaan, indahnya suara aja. Bayangkan tuh orang baca Al-Quran, itu bukan paham artinya, pokoknya apapun yang dibaca Allah, Allah, Allah gitu. Dia nggak tahu artinya. Bahkan hatta ayat tentang azab dibaca misalnya, karena saking nggak ngertinya dia malah gembira Allah, Allah itu. Padahal itu ayat tentang apa? Azab. Saking gak ngertinya, pokoknya orang-orang kalau ayat dibaca berhenti habis Allah itu aja udah pokoknya. Gak ngerti isinya, gak ngerti kandungannya. Sehingga ketika dibacakan ayat Al-Quran misalnya tentang tauhid, tentang larangan menyekutukan Allah, itu kayak terkaget-kaget. Masa sih maksudnya begitu? Masa sih maknanya begitu? Coba bayangkan, berapa banyak cendekia dan seterusnya tidak tahu tauhid, tersamarkan pada dirinya, sehingga dia menganggap sesuatu yang itu sudah jelas kesyirikan, dia sebut sebagai boleh. Ini namanya istilah yang dipakai tawassul. Apa mereka orang yang tidak berilmu? Apa mereka bukan orang cendekia? Dan itu yang dialami oleh penulis kitab ini, Syekh Muhammad Abdul Wahab, di zaman beliau. Di zaman beliau itu sampai ada salah seorang gurunya beliau ini dalam mazhab fiqih Hambali, Ibnu Fairuz, itu jadi musuhnya. Gurunya jadi musuhnya, memusuhi dakwahnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Padahal beliau ini Ibnu Fairuz seorang alim di bidang fiqih Hambali. Kenapa bisa terjadi itu? Karena itu tadi, waktunya habis mengkaji kutubul fuqaha, kitab-kitabnya para ulama fikih. Bukan berarti tidak boleh, tetapi dia melupakan poin penting dari agama, yaitu at-tauhid, sehingga tidak mendalam. Maka oleh karena itu, poin yang perlu kita catat juga bagi kaum muslimin, dia harus belajar tauhid detail, rinci, bukan hanya global. Kalau masalah fikih Anda tahu global, tidak apa-apa, selesai sudah. Karena itu yang Anda tahu, Anda beramal sesuai dengan yang Anda tahu, habis. Tapi masalah tauhid, karena ini akarnya. Makanya mungkin sebagian kita pernah sempat mendapati perdebatan para pendekar dan ulama medsos. Belajar mazhab atau tidak pakai mazhab. Debat dong gitu kan. Saya kalau ditanya, antum orang yang mutakhassis itu memfokuskan diri untuk mempelajari satu mazhab untuk mengajarkan pada manusia. Iya, ya kalau begitu antum belajar bertahap. Tapi kalau kebutuhannya antum beramal, saya tahu mana dalilnya, ayatnya, hadisnya, lalu saya beramal. Nah, itu tidak pakai mazhab, langsung aja para ulama yang menyebutkan dalilnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini, sudah beramal sesuai yang dia tahu, selesai. Kenapa harus diperdebatkan? Karena orang kebutuhannya sama atau beda? Sama atau beda? Kebutuhan kita untuk belajar fikih, bukan ngamalin. Kalau ngamalin semuanya sama. Belajar madhab, sama beda? Beda. Apa antum mau antum? Ana ajarkan fikih mazhab detail-detail, rinci-rinci, khilafnya ini, di kitab yang ini bunyinya begini, di kitab yang. Kapan antum wudu jadinya nanti? Ustaz, saya kapan wudunya Ustaz? Oh, berarti kan antum enggak butuh itu. Butuhnya bagaimana ini saat wudu begini? Oh ya, wudu begini, ayatnya ini, hadisnya ini. Selesai kan? Sudah wudu. Khalas. Antum telah beramal sesuai dengan ilmu yang antum ketahui, habis perkara. Kecuali antum ingin jadi seorang pengajar atau mufti. Seorang pengajar dalam bidang fikih tertentu, mazhab tertentu, dan mufti. Oh iya, itu kalau itu belajar mendalam. Dicari dari setiap perkataan mazhab itu mana yang paling kuat dalilnya sampai naik
Karena ternyata ada beberapa riwayat dari seorang ulama imam mazhab itu, ada beberapa riwayat diteliti satu-satu dalilnya, qaul qadim, qaul jadid, ini fatwa lama, fatwa baru, mana yang lebih kuat dalilnya, hujjahnya, yang dibawa perselisihannya, mana yang itu kan penuntut ilmu yang mau menjadi seorang pengajar, mau jadi seorang mufti, ya itu. Tapi kalau masa anda ajarkan begitu, butuh berapa tahun coba? Sedangkan masih banyak ilmu-ilmu pokok dasar yang belum dimengerti. Kita nggak katakan bahwa nggak boleh itu, bukan, nggak. Kebutuhannya sesuai apa? Kebutuhannya, hajatnya, masih aja berdebat deh. Sedangkan masalah tauhid detail rinci agar kita tahu ini tauhid, ini hak, ini syirik ini. Karena tadi tidak mungkin tidak dijelaskan oleh ayat Al-Quran. Tidak mungkin, mesti dijelaskan. Tetapi itu tadi urusan sebagian masalah, kadang ini sebagian masalah orang merasa dia harus ilmiah mengikuti satu panduan kitab fiqh misalnya. Tapi ternyata pada faktanya, pengamalannya, kitab yang dia pelajari pun banyak dia selisihi mengikuti kebiasaan kaumnya. Ya, faktanya apa yang dipelajari juga banyak diselisih karena ngikuti apa? Kebiasaan kaumnya. Sehingga ketika dikatakan ini di buku Anda sendiri bilangnya begini, tidak boleh. Ya habis gimana guru-guru kami begitu? Ini juga yang nanti disinggung oleh Syekh. Di dalam buku-buku misalnya hasil keputusan muktamar atau misalnya apa Bahsul Masail, ada namanya bukunya Ahkamul Fuqaha, ditanya tentang alat musik haram hukumnya. Apa dipakai sekarang hasil itu? Apa persembahan, sesaji dan seterusnya. Di buku itu hasil keputusan Bahsul Masail tahun ke tahun dibukukan. Ahkamul Fuqaha namanya. Haram, enggak boleh. Apa itu dipakai? Hatta yang menjadi keputusan dari para tokohnya sendiri pun diselisihi, diingkari. Karena itu tadi semangat untuk kembali untuk memahami Al-Qur'annya, itu semangatnya tidak ada, lemah. Semangatnya lemah. Sehingga masalah-masalah yang pokok yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu dikesampingkan. Bahkan akhirnya kemudian yang terjadi, ini yang lebih sangat menyedihkan. Dia memahami ayat dengan pemahaman yang keliru. Dan itu diyakini sebagai sebuah kebenaran dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Nah itu. Dia fahami itu sebagai apa? Sesuatu yang keliru. Makanya saya bilang, ini sangat menakjubkan, sangat aneh sekali. Sesuatu yang dulu difahami oleh orang banyak, sekarang difahami oleh orang yang berilmu sekalipun nggak faham, nggak ngerti. Atau dia ngerti tapi dia menyimpang dari apa yang dia ketahui. Kalau dia ngerti nyimpang dari apa yang dia ketahui, berarti mengikuti Yahud. Waliyadzubillah. Wa nasallallahu alaihi wasallam. Jadi di muqaddimah ini saja sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa ini apa yang dihadapi oleh Syekh pada saat itu, sekitar abad 12 Hijriah. Beliau hidup di abad ke-12 Hijriah. Sekarang sudah berapa? 15. Udah abad ke-15 Hijriah. Pokoknya 1400 lebih itu udah abad 15. 1401 udah masuk abad ke-15. Sekarang sudah di abad 15 Hijriah. Jadi kurang lebih sekitar 3 abad yang lalu Syekh sudah menghadapi, bukan yang menghadapi atau yang menjadi orang-orang yang menghalangi dakwahnya Syekh, bukan orang yang gak punya ilmu, berilmu. Bahkan tadi kita sudah singgung seperti Ibnu Fairuz, pakar di bidang fikih Hambali dan yang lain-lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi prioritas ilmu yang semestinya itu dari awal ditekankan, yang semestinya dari awal itu yang terus diajarkan, mulai pudar. Coba perhatikan pada masa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apa yang Rasulullah SAW bacakan kepada mereka dari ayat-ayat Al-Quran? Pastinya tauhid dari awal mula. 13 tahun dakwah tauhid.
Di Mekah 13 tahun, di Madinah masih lanjut lagi dakwah tauhid. Seiringan dengan itu secara perlahan syariat-syariat turun. Tapi apa dakwah tauhidnya berhenti? Tidak, terus menerus mesti diingatkan, mesti diberitahukan. Dan apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabat yang lain selain Al-Quran? Tidak. Dibacakan Al-Quran, Rasul kasih penjelasan. Baca Al-Quran, Rasul kasih penjelasan. Maka kalau kita ingin katakan dengan bahasa sederhana hari ini, tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan kecuali qala Allah, lalu kemudian Rasul sabdakan, Rasul jelaskan. Yang itu sahabat katakan qala Rasul berarti. Yang lalu kemudian para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in terus ke bawah. Maka kondisi yang seperti ini betul ketika para ulama, ayo kembali kepada Al-Quran. Baca Al-Quran dengan baca penuh renungan, tadabbur, karena ini kalam Allah. Dan 6 poin ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka itu baca Al-Qurannya mungkin yang kita sering dengar itu betul itu. Mereka itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, 7 hari khatam. 7 hari apa? Khatam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi batasan paling cepat 3 hari khatam. Tidak boleh lebih cepat dari 3 hari khatam. 2 hari khatam, 1 hari khatam. Maka para sahabat ada memang di antara mereka yang 1 malam khatam ada. Tapi itu tidak terus-menerus seperti sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah melakukan hal itu, tetapi tidak terus-menerus begitu. Kenapa? Nah, itu jadi pertanyaan kita. Mengapa Rasulullah SAW anjurkan jangan lebih cepat dari 3 hari khatam? Pertama, kalau orang bacanya terlampau cepat, bagaimana bisa tadabbur? Kenapa rata-rata mereka 7 hari khatam? Karena diharapkan agar supaya tidak lupa maknanya. Bukan gak lupa lafadznya. Kalau lafadznya insya Allah juga lupa. Tidak lupa apa? Maknanya apa? Kalau kita ini keburu lupa, bukan cuma maknanya, kita lafadznya lupa. Karena mereka lafadznya udah tidak masalah, itu bahasa mereka kan gitu. Mereka khawatir lupa maknanya, hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi misalnya kalau 7 hari mereka khatam misalnya, hari ke-7 mereka selesai khatam, hari ke-8 mereka udah ketemu surat Al-Baqarah lagi. Betul enggak? Udah ketemu Al-Baqarah lagi. Nanti selanjutnya lagi ketemu lagi Al-Baqarah lagi. Al-Baqarah lagi ketemu lagi. Setidaknya berarti 4 kali kan mereka ya. 1 pekan itu berarti kurang lebih dalam 1 bulan 4 kali khatam. Berarti 4 kali ketemu surah Al-Baqarah 1 bulan. Bulan depan lagi, bulan depan lagi. 1 tahun ya. Bagaimana kemudian ilmu mereka tidak mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran? Dengan maknanya, dengan isinya, dengan kandungannya. 7 hari khatam. Karena buat mereka bacanya, lafadznya udah tidak masalah. Kalau kita ini kan sedang Ramadan 1 bulan, khatam 1 kali saja itu perjuangan luar biasa sudah. Karena lafadznya masalah, susah ngucapinnya, susah bacanya, susah maknanya lebih susah lagi. Tetapi ya kita seperti yang Rasul sabdakan, siapa orang yang belajar Al-Quran lalu terbata-bata, berapa dapat pahala? 2 pahala dia bacanya dan apa? Dan susah terbata-batanya itu. Maksudnya ini membacanya susah, payah. Kalau yang hitungan pahalanya 1 huruf, tiap 1 huruf 10. Nah, itu. Dia itu. Tapi kan tadi kita bacanya terbata-bata, tapi setidaknya belajar, mau mempelajari, mau kembali kepada Al-Quran. Sibuk dengan kutubul fuqaha, kitab-kitabnya para fuqaha. Apalagi kemudian sibuk dengan kitab-kitabnya para ahlul kalam, filsafat yang berbahasa Arab juga. Akhirnya kemudian poin-poin penting dalam Al-Quran dia tidak tertanam pada dirinya, tauhid dan seterusnya. Tapi kemudian perkataannya para ahli filsafat, falsafa, ahlul kalam nempel di dirinya, di hatinya, di benaknya. Sehingga ketika dibacakan ayat, bukan itu ayatnya, maksudnya bukan begitu. Karena dia merasa tahu dengan itu semuanya. Waliyadzubillah. Fenomena yang sedang dihadapi oleh Syekh pada saat itu seperti itu, begitu juga fenomena yang dihadapi hari ini.
Ya, sama, kurang lebih sama. Orangnya aja beda, zamannya beda. Maka kita dapati ada orang hafal Al-Quran, tapi prakteknya sama Al-Quran di mana? Bahkan dalam masalah yang paling pokok sekalipun. Baca ayatul kursi, tapi sembelihnya untuk selain Allah. Terjadi itu. Dia sembelih hewan, kerbau, sapi, kepalanya dilarung ke laut, pas nyembelih sebelumnya bahkan baca ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lihat ya. Kok bisa terjadi? Hafal Al-Quran. Jadi di mana ini? Ya tadi karena dia baca Al-Quran untuk tabarruk aja, keberkahan aja, atau ya tadi memperbagus hurufnya saja, lafadznya saja, atau bahkan termasuk lagu-lagunya tadi. Tapi tidak maknanya. Sehingga jauh sekali ini. Jauh dari praktek pengamalan Al-Quran dengan perbuatannya jauh. Kita tidak katakan tidak ada sama sekali, tapi kebanyakan hari ini fenomena kita alami itu. Bahkan tadi sampai masalah yang paling mendasar, tauhid. Ya nggak usah begitu, misalnya yang fatwakan itu boleh ngucapin selamat pada perayaannya orang Nasara. Lihat tuh, apa dia tidak baca Al-Quran? Bahkan bisa jadi dia hafal, bahkan bisa jadi dia mengerti sebagian tafsirnya. Kok bisa terjadi begitu? Kan pertanyaan sederhana bagi kita merenung. Kok bisa terjadi kayak begitu? Ayatnya di mana? Perbuatannya di mana? Ayatnya bicara apa? Prakteknya bagaimana? Bahkan ya itu tadi yang lebih mengerikan, lagi membahayakan. Ayatnya disimpangkan maknanya, dibelokkan maknanya. La ilaha illallah. Ya, gak apa-apa ngucapin itu. Ada dalam Al-Quran. Anda bayangkan, para ulama dulu gak ada yang nyebutin itu dalilnya. Orang sekarang nyebutin itu sebagai dalil. Kan aneh ya. Iya, gak ada. Apa Rasulullah SAW kemudian berdalil dengan ayat itu lalu kemudian beliau ucapkan selamat? Enggak. Kan udah dari dulu Nasara bikin perayaan toh. Bukan hanya hari ini kan. Yahudi juga ada, Persia juga ada punya perayaan sendiri. Bahkan perayaannya Persia tuh sempat dipakai sama penduduk Madinah. Namanya Fairuz dan Mihrajan itu. Nairuz dan Mihrajan. Nairuz. Kemarin tuh yang siapa itu yang merayain itu ada. Iya, Nairuz dan Mihrajan. Itu perayaannya orang Persia, dipakai sama orang Madinah sebelum mereka masuk Islam, masih dalam keadaan musyrik. Ketika Rasulullah SAW datang, mereka masuk Islam, sudah nggak lagi merayakan Nairuz dan Mihrajan, itu udah enggak. Telah Allah gantikan untuk kami yang lebih baik, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Tidak terus dipertahankan. Tapi apa yang terjadi sebagian orang hari ini? Ya, misalnya dia dari satu etnis tertentu masuk Islam, tapi perayaan etnisnya dulu tetap dipakai nggak? Tetap dipakai, maunya tetap dipakai gitu, nggak mau dihilangin, tetap. Aneh, aneh sekali. Bayangkan lihat bagaimana praktek itu kan perkara yang mudah, bukan perkara yang rumit-rumit yang Anda harus hafalkan perselisihan mazhab dengan ulamanya ini tahun sekian, enggak kan? Itu kan perkara sederhana. Yang orang pada saat itu paham semua, Pak. Paham semua. Sehingga ketika mereka yang tadinya musyrik dari kalangan sahabat Ansor, tadinya menyekutukan Allah, musyrik dan melakukan pelayan itu, masuk Islam, ditinggalin semuanya. Kebiasaan-kebiasaan mereka terdahulu ditinggalin. Itu tanda mereka apa? Faham, ngerti konsekuensi Islam, tauhid, ngikutin Rasul, beriman kepada Rasul, faham, ngerti. Tapi apa yang terjadi hari ini? Islam tapi nggak mau, ada tradisi hilang, nggak mau, tetap walaupun yang bertentangan. Gimana ini? Iya, ini kita harus tetap menghargai ini kearifan lokal. Kita doanya kepada Allah juga. Ini kan kearifan lokal. Kita kepada Allah juga. La ilaha illallah. Lalu apa bedanya dengan perkataan orang Quraisy dulu? Ya, dulu bapak kami, ibu kami begini. Itu kan bahasa sekarangnya kearifan lokal. Iya Pak.
Bahasa sekarang dia baca Al-Quran, dia hafal Al-Quran, bahkan mungkin dia pengajar Al-Quran, ngajar ngaji Al-Quran. Bahkan mungkin dia hafal Al-Quran, dia pun mengajarkan tahfidzul Quran. Tapi lalu dia berkata, ini kan kearifan lokal. Jadi bingung jadinya Pak, gimana ini? Makanya akhirnya sekarang tuh orang tuh bantah-bantahnya udah tidak ada ilmu, udah tidak pakai ilmu lagi. Tidak pakai ilmu. Anda ini cuman majelis taklim mapal 1-2 dalil aja sudah melarang-larang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita cukupkan dulu Pak, karena kan baru mukaddimah. Jadi karena ngajinya baru mukaddimah, jadi kita cukup dulu. Nanti lanjutan depannya baru pas masuk al-aslul awal. Jadi poin pentingnya yang ingin disampaikan dalam mukaddimah ini bahwa ini makna kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran yaitu ayo belajar memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Memang gak mudah untuk menelusurinya, tidak mudah. Tapi ada masalah-masalah yang pokok yang sebenarnya itu disepakati oleh semua orang, termasuk diantaranya at-tauhid. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.